warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video statistika. Kali ini kita akan membahas menarikan kesimpulan dari sebuah populasi. Ya, ini adalah one sample test of hypothesis. Oke, yang akan kita pelajari adalah ini objektif untuk pembelajaran kita kali ini dari LO1 sampai LO9. Silakan di pause video ini untuk membaca masing-masing learning objektifnya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke hipotesis dan hipotesis testing. Jadi hipotesis atau hipotesis adalah pernyataan mengenai nilai dari parameter populasi yang dikembangkan untuk keperluan testing. Kemudian hipotesis testing adalah sebuah prosedur berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis ini bisa dinyatakan secara reasonable. Apakah statementnya ini reasonable atau masuk akal. Oke. Selanjutnya kita akan melihat ada 5 langkah dalam hipotesis testing. Langkah pertama adalah kita menentukan H0 atau H0, hipotesis null atau null hipotesis, di mana ada juga hipotesis alternatif. Kita menentukan hipotesis null hipotesis dan alternate hipotesis di sini. Selanjutnya langkah kedua adalah kita menentukan level signifikansinya. Oke. Langkah ketiga, kita menentukan tes statistik. Langkah keempat, kita memformulasikan keputusan mengenai aturan keputusan. Oke, dan yang kelima, kita mengambil sampel dan akhirnya mencapai kesimpulan apakah kita perlu menolak H0 atau kita menerima, jadi do not reject artinya menerima H0 atau kita menolak H0 dan menerima H1 atau hipotesis alternatif. Kemudian tes statistik adalah nilai yang ditentukan dari informasi sampel digunakan untuk menentukan apakah kita perlu menolak H0, hipotesis 0 atau tidak. Oke. Kemudian critical value atau nilai kritis itu adalah titik pemisah antara wilayah di mana hipotesis 0 ini ditolak dan wilayah di mana ini tidak ditolak. Null hipotesisnya tidak ditolak. Oke, selanjutnya. Ini yang hal-hal penting yang harus kita ingat mengenai H0 dan H1. H0 atau null hypothesis dan H1 itu alternate hypothesis. H0 dan H1 itu mutually exclusive dan collectively exhaustive. Maksudnya H0 dan H1 tidak bersinggungan sama sekali. H0 itu selalu awalnya dianggap sebagai benar dan H1 harus terbukti. Random sample kita sebut dan kita lambangkan dengan N itu biasanya digunakan untuk menolak H0. Jika kita mengkonklusikan atau menyimpulkan tidak menolak H0, ini bukan berarti bahwa H0-nya itu benar. Ini hanya menunjukkan bahwa tidak ada bukti cukup untuk menolak H0 dan jika kita menolak H0, memastikan atau mensugestikan bahwa hipotesis alternatif kita bisa jadi benar. Equality atau sama dengan itu selalu menjadi bagian dari H0. Entah dia sama dengan, entah dia lebih dari sama dengan, entah dia kurang dari sama dengan. Tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari selalu menjadi bagian dari H1 atau hipotesis alternatif. Di dalam prakteknya, status quo itu selalu disebut sebagai H0 atau null hypothesis. Jika sebuah klaim itu menyombongkan sesuatu, maka klaim itu selalu dianggap sebagai H1. Kita mengaplikasikan aturan Missouri, yaitu tunjukkan bahwa ini benar-benar benar. Gitu ya. Di dalam problem solving, kita harus melihat keywords atau kata kunci dan mengkonversikan mereka menjadi simbol. Jadi, contoh keyword itu adalah improve atau lebih baik. Jadi, better than, as effective as, different from, has changed. Jadi, sudah berubah atau belum? Berbeda dari, seefektif apa? Gitu ya. Jadi, ini keywordsnya lebih besar atau lebih besar itu simbolnya seperti ini, bagian dari H1. Lebih kecil, simbolnya ini, bagian dari H1.
tidak lebih dari bagian dari H0, paling tidak itu bagian dari H0, meningkat itu bagian dari H1. Apakah ada perbedaan bagian dari H1? Tidak ada perbedaan berarti sama dengan H0. Sudah meningkat atau improve, lebih baik dari atau lebih efektif, kita meningkat dari H, kita masuk dari H1 bagian ini, bagian dari H1. Oke, ini adalah contoh. Ini min atau rata-rata, dan ini proporsi. Oke, ini setups untuk testing min atau proporsi, mu atau pi. Ini contoh testing untuk population mean dengan standar deviasi populasi yang diketahui. Ya, ini contohnya. Bisa dilihat, ini rumusnya di mana hasilnya di sini hasilnya karena 1,55 tidak jatuh di rejection region, kita menyimpulkan bahwa hasilnya ini tidak berbeda dari 200. Jadi production rate-nya itu tidak ada perubahan. Jadi yang ditanyakan di sini ada apakah ada perubahan di dalam production weekly production dari model A325. Dari meja model A325. Ternyata dari hasilnya di sini karena dia berada di region atau di wilayah tidak menolak H0, berarti hasilnya tidak menolak H0. Jadi nilai Z-nya di sini. Oke. Selanjutnya, seandainya di masalah sebelumnya, wakil presidennya ingin tahu apakah ada perubahan di dalam jumlah unit yang dipasang. Apakah ada peningkatan produksi sehingga min atau rata-rata dari jumlah meja yang disusun selama 50 minggu lebih dari 200. Oke, kita lakukan perhitungan. Karena 1,55 itu tidak ada di rejection region. Oke, karena rejection region itu ada di atas 2,33. Kita menyimpulkan bahwa jumlah rata-rata dari meja yang disusun selama 50 minggu tidak lebih dari 200. Oke, jadi tidak ada peningkatan. Oke, ini contoh testing untuk population mean. Silakan dibaca dan di pause. Jadi di sini ada klaim bahwa min atau rata-rata biaya rata-rata untuk memproses sebuah klaim adalah $60, di mana komparasi atau perbandingan di industri menunjukkan bahwa jumlah ini lebih besar daripada perusahaan asuransi lainnya, di mana perusahaan melakukan cost cutting measures atau langkah-langkah untuk memotong biaya atau merampingkan biaya. Supervisor dari claim department akhirnya memilih klaim sebanyak 26 pada signifikansi 0,01. Apakah reasonable bahwa klaimnya itu sekarang biaya pengurusannya lebih dari $60. Ini maaf, ini tertutup oleh video, tapi nanti slides akan saya sediakan di link yang ada di deskripsi atau di Brown. Oke, di sini kita tentukan, langkah pertama tentukan null hypothesis dan alternate hypothesis. H0-nya adalah lebih besar atau sama dengan $60. Alternatifnya adalah kurang dari $60. Oke, alfanya 0,01 sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Kemudian step ketiga kita menentukan tes statistik. Kita pakai distribusi T karena sigmanya itu tidak diketahui. Ketika standard deviation itu unknown. Kita formulasikan rule atau aturan pengambilan keputusannya, dan kita lakukan pengambilan keputusan berdasarkan formulasinya ini. Jadi karena minus 1,818 tidak berada di rejection region, di mana di sini kita lihat critical value atau rejection region-nya itu berarti rejection region-nya itu di
lebih rendah dari minus 2,485. Sementara hasilnya adalah minus 1,818. Karena dia tidak di bawah ini, tidak ada di sini, melainkan ada di sini, berarti kita tidak, hasil ini tidak menunjukkan adanya pengurangan pada cost melalui usaha penurunan biaya tersebut. Oke. Jadi, perbedaan 3,58 dolar yang disebut sebelumnya antara sampel mean dan populasi itu bisa jadi karena sampling error. Gitu ya. Jadi ini adalah tipe-tipe error dan nilai P atau p-value dalam hypothesis testing. Jadi error tipe 1 atau type 1 error itu ditentukan sebagai probabilitas menolak null hypothesis ketika null hypothesis itu seharusnya benar. Ini didenotasikan dengan Greek letter A, alpha, atau bisa kita sebutkan yang saya jelaskan di awal-awal sekali sebagai significance level, level signifikansi. Kemudian type 2 error itu ditentukan sebagai probabilitas menerima hipotesis null ketika hipotesis tersebut seharusnya salah. Error ini kita ketahui dengan Greek letter beta. Sementara p-value adalah probabilitas untuk melihat sampel value S ekstrim S atau se-ekstrim atau lebih ekstrim daripada nilai yang kita lihat ketika diketahui bahwa hipotesis nol itu benar. Oke, di dalam testing sebuah hipotesis kita juga bisa membandingkan p-value kepada significance level, di mana decision rule-nya atau aturannya ketika kita menggunakan p-value, kita menolak H0 ketika p-value itu lebih rendah dari significance level. Oke, alpha ya, significance level. Jadi kalau p-value-nya lebih rendah dari alpha, berarti kita menerima. Kalau di atas alpha, kalau p-value lebih rendah daripada alpha, kita menolak H0, kita menerima H1 atau hipotesis alternatif. Oke. Sebaliknya, kalau p-value itu lebih tinggi dari significance level, kita menerima H0. Ini contohnya ya. Nanti bisa dilihat, silakan di-pause. Oke, kita juga bisa menggunakan Z distribution. Oke. Ini silakan di-pause juga di sini. Dan ini tes statistik untuk testing single population proportions. Oke. Nanti silakan dibaca lagi tentang type 1 error dan type 2 errors karena PowerPoint-nya akan saya berikan, dan juga silakan membaca mengenai two sample test of hypothesis di sini di dalam PowerPoint yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.